insya Allah selain menampilkan sebuah karya, sebuah kenangan indah, pastinya juga akan ada sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang, karena setiap orang pasti punya masa lalu yang tidak baik atau kehidupan yang kurang menurut versinya masing-masing, memiliki masalah dalam kehidupannya, tapi pastinya akan ada tempat di mana kebahagiaan sejati itu muncul, di mana setiap permasalahan itu akan terlupakan menjadi sebuah kebahagiaan, dan di mana kehidupan ternyata bisa lebih baik-baik saja dan menjadi lebih baik cuma dari hal terkecil sekalipun gitu. Makanya itu yang menarik dari film ini dan memang harus banget ditonton. Deep banget ya. Deep banget pokoknya. Memang kadang orang ngeliatnya anak-anak bambu ini apa sih? Ya, Anak-anak bambu, benar. apa hubungannya anak-anak dengan bambu dan apa ada hubungannya dengan bambu? Karena memang di sini kita menyisipkan sesuatu yang tradisional, sesuatu yang bagaimana sebuah permasalahan keluarga dengan juga kedaerahan yang juga bagus juga gitu. Bambu juga menjadi apa ya? Sebuah penghubung kenapa adanya rumah bambu ini dan anak-anak yang terdapat di dalamnya, dan bagaimana caranya permasalahan itu bisa terselesaikan di sini, dan ternyata dari sebuah hal simpel aja ada banyak kebahagiaan besar di dalamnya gitu. Oke. Kak Fai boleh cerita sedikit mungkin perannya Kak Fai di sini sebagai apa dan Mas Sony sendiri sebagai apa di sini? Ya, di sini aku sebagai Bilqis. Bilqis adalah pengasuh yang mengasuh anak-anak yang ada di rumah bambu, dan juga menjadi istri dari Baskara. Oke. Aku jadi suaminya Virus. Jadi Baskara suaminya Bilqis. Di sini apa ya? Menjadi seorang suami yang sebenarnya lemah tapi butuh kekuatan besar dari seorang istri yang ternyata memang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan dan mentalitas seorang laki-laki seperti Baskara gitu. Jadi menarik banget karakter di sini aku mainin sama istri juga. Oke, di sini juga ada Kak Ayu Sita ya. Iya. betul. Nah, mungkin kalau boleh dibocorin juga Kak Ayu Sita sebagai apa sih di sini mungkin? Ayu Sita ini sebagai menantu pemilik rumah bambu gitu, dan Ayu Sita itu menjadi istri dari Kak Irgi nanti di sini. Nah, Kak Irgi itu adalah anak dari Abah yang pemilik rumah bambu tersebut gitu. Oke. Jadi banyak ada karakter anak-anak, Anak-anaknya. Dadiat juga di sini, dan anak-anak lainnya yang menyenangkan, yang lucu, yang pastinya memang menjadi hiburan tertentu buat keluarga dan juga anak-anak yang nonton nanti. Oke, tapi ceritanya tersendiri mungkin anak-anak bambu kayak gimana sih, mungkin buat orang-orang yang belum tahu atau kayak gimana, anak-anak bambu apa ya gitu. Ya, yang jelas kita nggak bisa spoiler banyak di sini. Anak-anak bambu ini adalah menceritakan tentang adanya anak-anak di dalam rumah bambu yang dinamakan rumah bambu dan dimiliki oleh Abah. Dan di situ ada seorang pengasuh dan ada banyak orang-orang yang terlibat di situ dengan berbagai macam karakter. Adanya banyak emosi di dalam sana, adanya banyak kebahagiaan, adanya juga masalah, adanya juga banyaknya sebuah rintangan. Nah, di film Anak-anak Bambu ini mungkin kita bisa nantinya akan membuka banyak pikiran orang yang menonton, karena bisa menjadi setiap karakter yang ada di sini bisa mewakili para penonton yang menonton gitu. Berarti tiap karakter ada pesan tersendirinya ya. Betul. Ya, betul. Karena setiap karakter hidup dengan latar belakang yang berbeda, tapi mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik pastinya di sini. Oke, tadi Mas Sony sempat spill bahwa ada unsur-unsur tradisional yang ada di film ini kan. Nggak banyak yang mungkin film yang ngangkat unsur tradisional juga. Nah, boleh di-share nggak sih ke kita apa sih tradisionalnya itu? Sebenarnya sih kalau di-share nanti ketahuan banget gitu Oh, ya. iya. Tapi pastinya dengan sesuatu yang berhubungan dengan bambu ini, dengan kreativitas masyarakat juga pastinya, dengan kecintaan masyarakat juga, pastinya ada hal yang akan mereka lihat kalau oh ternyata Indonesia menarik banget ya, atau bambu itu semenarik dan dengan filosofinya yang begitu luar biasa juga bisa mempengaruhi kehidupan seseorang juga pastinya gitu. Mungkin tradisi mana mungkin yang diangkat dalam di film ini mungkin? Ya, mungkin kalau untuk secara detail dari film ini nanti bisa untuk ditonton sama para penonton
Dah, oke. Mungkin dari kakak sendiri, dari seorang Bilkis dan Baskara sendiri, seperti apa mungkin tadi pesan yang mewakili dari pribadinya masing-masing? Ya, pesan dari mewakili pribadi masing-masing, kalau dari aku sendiri adalah setiap orang itu pasti ingin bahagia, dan kebahagiaan itu tidak selalu berbentuk dengan materi, tapi dengan adanya sebuah kekuatan cinta yang dimiliki satu sama lain, maka kebahagiaan itu akan ada. Dari Mas Ani sendiri mungkin? Semua manusia pasti punya sisi terlemah ya dalam hidupnya, dan ketika dia sudah jatuh dalam kelemahan itu dan merasa tidak punya harapan, tapi harus yakin kalau ternyata ada orang terdekat yang sangat mencintai kita, yang ingin kita bangkit, dan yakin bahwa kebahagiaan di depan itu masih ada. Kita cuma butuh orang yang tepat ada di samping kita, lingkungan yang tepat, dan bagaimana kita memilih untuk fight, maju dalam kehidupan untuk menjadi lebih baik dalam segala hal. Kestrem ya. Dengar itu. Satu lagi deh, ketinggalan. Ini kan syutingnya sama anak-anak ya gitu. Boleh nggak sih, tadi kan nggak bisa spill cerita nih, tapi keseruan apa sih sama anak-anak sendiri, karena mungkin dari merekanya gimana tingkahnya anak-anak ini sendiri sebelumnya udah pernah syuting belum sih Kak di luar Adiat ya gitu. Seperti apa mungkin keseruannya? Ya, semua anak-anak yang ada di film Anak-anak Bambu ini semuanya udah pernah syuting, dan alhamdulillah tidak mengalami kesulitan karena mereka sudah berpengalaman sebelumnya. Terus karakternya mereka juga kuat. Setiap karakter yang ada di film Anak-anak Bambu ini, setiap anaknya karakternya sangat kuat dan sangat penuh dengan keceriaan. Terus juga pastinya ada sebuah harapan besar terhadap semua anak-anak yang ada di dalam sini adalah kebahagiaan. Gitu. Oke. Maksudnya ada POV lain mungkin? Buat mereka dan buat kita ketika bekerja bersama ini lebih kelihatan lebih ke bermain bersama ya gitu. Karena dengan suasana yang menyenangkan dan anak-anak yang happy di lokasi, jadi energi buat masing-masing, bukan cuma buat kita tapi buat mereka juga gitu. Karena mereka semua happy banget di lokasi. Mereka bermain bersama, mereka belajar bersama, sholat berjamaah bersama sama Fairuz. Ini jadi kayak ibu, benar-benar jadi kayak ibu kandungnya nih kalau lagi break. Semua udah pada sholat. Karena kan anak-anak kan ketika break pasti kan maunya main gitu ya. Semua baru boleh main kalau sholat. Ada mereka sholat berjamaah semua. Nanti mereka saling nyalain, bilang itu nggak sholat tuh, pasti apa segala macam dengan sifat anak-anaknya mereka gitu. Terus ngelihat mereka kayak reading bareng, terus istirahat bareng, waktunya tidur mereka tidur, semua harus istirahat. Waktunya makan, jadi kayak apa ya, menyenangkan sih, jadi kayak nggak berasa sih sebenarnya gitu. Jadi anak-anak juga nyaman jalaninya, happy. Kayaknya buat mereka ini sesuatu yang ditunggu ketika ada callingan datang nih, karena mereka berkumpul dan mereka bermain di sini gitu. Oke. King Pas nggak diajak main mungkin? Wow. Ya, di sini nanti ada Pas. Oh, ada Pas juga berarti ya. Ini karena adanya permintaan dari Kak Elma gitu, dari Kak Elma sendiri, karena sebenarnya kalau dari kita berdua memang Fas tidak boleh syuting dulu untuk acting film gitu-gitu karena kan menghabiskan banyak waktu, tapi Fas di sini akan ada penampilan spesialnya. Oke, bocoran berarti ya. Nonton. Siap. Syutingnya di mana sih Kak?